Setelah mengobrol cukup lama akhirnya Jessica pun pamit pada Tasya untuk segera pulang karena ada yang harus dipersiapkan untuk keberangkatannya besok. Hari sudah mulai sore, aku dan Johan harus pulang karena ada yang perlu kami persiapkan lagi. Axel juga seperti sudah sangat lelah sampai-sampai dia tertidur sangat nyenyak seperti itu. Ucap Jessica. Ya, dia selalu suka tertidur nyenyak saat di sini. Mungkin karena banyak tanaman yang membuat angin di sini lebih enak dan nyaman. Ucap Tasya. Baiklah, kami pulang sekarang juga. Ucap Jessica. Jessica memeluk Tasya dengan meneteskan air matanya. Maafkan atas semua perlakuan kami terhadapmu selama ini. Terlebih lagi perlakuanku padamu yang sangat kelewatan. Maaf. Ucap Jessica. Sudah, kamu tidak perlu menangis. Aku sudah memaafkanmu dan juga yang lainnya. Ucap Tasya. Jessica pun akhirnya pergi meninggalkan kediaman Tasya bersama Johan. Setelah Jessica dan Johan pergi, Tasya langsung membawa Axel pergi ke kamar karena Tasya pun sudah merasa lelah dan pikirannya pun menjadi kacau. Tak lama Arya pun datang. Ceklek. Arya masuk ke dalam kamarnya dan Arya pun melihat Tasya yang tengah tertidur di samping Axel. Arya berjalan mendekat pada Tasya. Arya duduk di pinggir tempat tidur di samping Tasya. Arya membelai rambut panjang Tasya yang terurai. Dia menangis. Batin Arya yang melihat mata Tasya yang sembab. Tasya pun terbangun saat merasakan ada yang membelai rambutnya. Tasya melihat Arya yang tengah duduk di sampingnya dengan terus tersenyum ke arahnya. Kenapa kamu menangis? Tanya Arya. Tasya langsung memeluk Arya dan menangis di pelukan Arya. Arya hanya diam dan mengelus punggung Tasya agar lebih tenang. Arya tahu kalau Jessica baru saja datang bersama dengan Johan dan Arya juga tahu kalau Jessica menceritakan semuanya pada Tasya tentang apa yang sudah Arya lakukan di belakang Tasya selama ini. Apa kamu marah? Atau kamu kecewa padaku? Tanya Arya. Tidak. Aku tidak marah ataupun merasa kecewa padamu. Aku tahu kamu melakukan itu semua untukku dan aku juga mengerti kenapa kamu melakukannya secara diam-diam tanpa sepengetahuanku. Itu karena kamu tidak ingin membuatku merasa takut ataupun tidak nyaman padamu. Jawab Tasya di sela tangisnya. Syukurlah kalau kamu mengerti. Ucap Arya. Lalu kenapa kamu menangis? Tanya Arya. Mereka adalah keluargaku dan mereka akan pergi besok tanpa melihat aku dan bahkan mengenal Axel. Aku ingin menemui mereka dan mengenalkan Axel pada mereka karena bagaimanapun Axel adalah cucu mereka. Tapi aku tidak ingin membuatmu kecewa dan marah hanya karena aku menemui mereka. Jelas Tasya dengan suara khas orang yang sedang menangis. Aku tidak melarangmu untuk menemui mereka jika memang kamu menginginkan itu sayang. Ucap Arya. Sungguh? Tanya Tasya untuk memastikan. Arya pun hanya mengangguk dan tersenyum kepada Tasya. Cup. Arya mengecup bibir Tasya sekilas dan memeluk Tasya kembali agar Tasya lebih tenang hingga akhirnya Tasya maupun Arya tertidur di samping Axel dengan terus berpelukan. Keesokan harinya Tasya bangun lebih awal untuk bersiap pergi ke bandara bersama Arya dan Axel untuk mengantar kepergian keluarganya dan memperkenalkan Axel pada kakek dan neneknya sebelum mereka benar-benar pergi. Mereka menempuh waktu sekitar 1 jam untuk sampai di bandara. Tasya masuk ke dalam bandara dengan terus menggendong Axel dan dengan Arya yang berada di sampingnya. Tasya menghentikan langkah kakinya saat melihat Ratna dan juga Ardi yang berada di hadapannya kini. Ratna yang memang melihat kedatangan Tasya pun langsung menghampiri Tasya dengan air matanya yang menetes. Tasya, maafkan Mama ya sayang. Mama sudah menyia-nyiakan kamu selama ini. Ucap Ratna. Iya Mah. Aku sudah memaafkan semuanya dan mungkin karena ini adalah jalan takdirku harus seperti ini. Ucap Tasya. Hai, apa dia cucuku? Dia tampan sekali. Ucap Ratna yang melihat Axel yang berada di gendongan Tasya. Apa Mama boleh menggendongnya? Sambung Ratna. Tasya menengok ke arah Arya. Dan Arya pun mengangguk karena Arya tahu Tasya tengah meminta izinnya. Tasya pun tersenyum dan langsung memberikan Axel pada Ratna. Ratna tersenyum saat Axel berada di gendongannya. Ratna membawa Axel pada suaminya Ardi dan memperlihatkan betapa menggemaskannya Axel. Pah, coba lihat Pah. Cucu kita sangat tampan juga menggemaskan. Ucap Ratna. Ardi pun tersenyum saat melihat Axel tersenyum. Iya, dia benar-benar menggemaskan seperti saat Tasya masih bayi dulu. Ucap Ardi yang tanpa sadar meneteskan air matanya. Betapa bodoh aku yang sudah menyia-nyiakan putriku sendiri dan menjadikannya sebagai alat untuk mencapai kesuksesan yang tidak pasti. Dan akhirnya aku harus kehilangannya.
Ucap Ardi yang terisak. Padahal dulu saat Tasya masih bayi aku selalu menggendongnya penuh dengan kasih sayang. Memandikannya, menimang dan menyanyikan lagu sebelum dia tidur. Bahkan saat Jessica lahir pun aku masih lebih memperhatikan Tasya dan lebih menyayanginya. Tapi karena ketamakanku hingga aku lupa akan kasih sayangku padanya hingga membuatnya kini membenciku. Ucap Ardi, aku adalah seorang papa yang gagal. Sambung Ardi. Tasya yang mendengar ucapan Ardi pun ikut menangis karena teringat akan kasih sayang yang dia dapatkan dari Ardi saat dia masih kecil. Kenapa kamu hanya menangis di sini sayang? Kenapa kamu tidak pergi dan memeluk papamu itu sebelum dia pergi? Ucap Arya yang merangkul pundak Tasya. Papa, panggil Tasya sambil berlari ke arah Ardi. Dengan senyum yang tulus, senyuman yang sama yang selalu Tasya lihat pada diri Ardi di saat Tasya masih kecil dulu. Ardi langsung memeluk Tasya. Ardi membelai rambut panjang Tasya dan mengecup wajah Tasya dengan air mata yang terus menetes. Maafkan papa sayang. Maaf. Ucap Ardi di sela tangisnya dan Ardi sesekali mengecup wajah Tasya. Ardi sudah menyadari akan kesalahannya yang selama ini dia lakukan pada Tasya. Ardi mengungkapkan semua isi hatinya pada Tasya hingga sampai pada akhirnya mereka harus pergi karena pesawat akan segera lepas landas meninggalkan negara ini. Tasya pun hanya diam melihat kepergian orang tuanya. Namun Tasya merasa senang karena hubungannya dengan orang tuanya sudah kembali membaik. Sebaiknya kita pulang sekarang, ucap Arya saat pesawat yang keluarga Tasya naiki sudah benar-benar lepas landas. Iya, jawab Tasya. Arya dan Tasya pun akhirnya kembali ke kediaman mereka. Tasya begitu senang karena orang tuanya sudah menyadari akan semua kesalahan mereka. Tasya bersandar di pundak Arya sampai akhirnya Tasya pun terlelap, begitu pula dengan Axel. Arya pun memutuskan untuk memejamkan matanya karena perjalanan mereka masih jauh. Namun saat Arya akan memejamkan matanya tiba-tiba saja mobil yang Arya tumpangi berhenti secara tiba-tiba saat ada sebuah mobil yang menghalangi di depan. Tasya, keluar kamu! Teriak pemilik mobil yang berada di hadapan mobil Tasya yang tak lain adalah Cecilia. Mau apa lagi dia sebenarnya? Kenapa dia selalu mencari masalah dengan Tasya? Ucap Arya yang sudah mulai emosi karena ulah Cecilia yang tidak pernah berhenti mengganggu Tasya. Black, bereskan dia sekarang juga. Aku sudah lelah dan kesal karena dia selalu saja mengganggu ketenangan aku dan juga Tasya. Dan aku rasa ini adalah waktu yang tepat untuk memberi pelajaran padanya. Ucap Arya. Baik tuan, ucap Black. Dan saya rasa kalau kita menahannya kedua orang itu akan datang pada kita dengan sendirinya. Sambung Black. Iya, aku tahu itu Black. Maka cepatlah pergi sana dan tangkap dia. Ucap Arya dengan tersenyum. Baik tuan, jawab Black. Black pun akhirnya turun dari mobil dan menghampiri Cecilia. Sedangkan mobil Arya melaju kembali meninggalkan Cecilia dan juga Black. Arya pergi meninggalkan Black dan Cecilia. Black terus berjalan mendekat pada Cecilia. Cecilia melirik ke arah Black namun dengan cepat Cecilia memalingkan wajahnya kembali. Saat Cecilia akan kembali menaiki mobilnya untuk mengejar mobil Arya, tangan Black langsung menghalangi Cecilia dan mengingat kedua tangannya Cecilia. Apa yang kamu lakukan? Tanya Cecilia dengan nada tinggi pada Black. Nanti juga kamu tahu Nona. Ucap Black yang langsung mengarahkan Cecilia untuk duduk di kursi samping kursi pengemudi. Sebenarnya kamu mau apa sih? Cepat lepaskan tanganku sialan. Untuk Cecilia, Black masuk ke dalam mobil Cecilia dan melajukan mobil Cecilia. Di dalam perjalanan Cecilia terus saja mengoceh dan membentak Black, bahkan memukul Black dengan kedua tangannya yang terikat, namun Black sama sekali tidak merespon Cecilia. Setelah 55 menit mereka pun sampai di kediaman Arya. Sebelum turun Black membungkam mulut Cecilia agar tidak berisik. Black membawa Cecilia ke ruangan bawah tanah. Ruangan di mana biasa Black ataupun Arya menahan dan menginterogasi semua orang yang membuat masalah dengan keluarga Arya maupun dengan Arya sendiri. Black mendorong Cecilia masuk ke dalam tempat yang terlihat seperti sel. Kurang ajar. Berani sekali kamu melakukan ini padaku. Teriak Cecilia. Memangnya kenapa kalau aku berani melakukan ini padamu? Asal Nona tahu saja bahkan saya bisa melakukan sesuatu yang lebih lagi daripada ini. Ucap Black. Aku akan melaporkan semua ini pada Arya dan akan meminta Arya untuk memecatmu. Untuk Cecilia dengan penuh percaya diri. Hahaha. Bermimpilah sesuka hati kamu Nona, hahaha. Ucap Black di sela-sela tawanya. Dasar sialan. Hei, mau kemana kamu?
Teriak Cecilia saat Black Bear lalu pergi meninggalkannya. Aku ada di mana ini? Kenapa di sini gelap sekali? Ucap Cecilia yang terus melihat ke sekeliling ruangan dan terus berusaha melepaskan ikatan pada tangannya. Sedangkan Black kini tengah menuju ruangan kerja Arya untuk melapor pada Arya. Tok tok tok, masuk. Saat mendengar jawaban dari dalam, Black pun masuk ke dalam ruangan Arya. Permisi tuan, ucap Black. Iya. Bagaimana? Tanya Arya. Semuanya beres dan sekarang dia ada di ruangan bawah tanah. Jawab Black. Bagus. Sekarang kamu pergi lakukan apa yang harus kamu lakukan selanjutnya. Ucap Arya. Baik tuan. Permisi. Ucap Black yang kemudian keluar dari ruangan Arya. Saat Black sudah pergi dari ruangannya, Arya pun langsung menghubungi Azahra agar Azahra bisa menjalankan rencana selanjutnya. Halo Mah, ucap Arya saat teleponnya sudah terhubung dengan Azahra. Iya bagaimana Arya? Tanya Azahra. Cecilia sudah berada di tanganku sekarang. Ucap Arya. Baiklah kalau begitu. Ucap Azahra yang kemudian langsung memutuskan sambungan teleponnya dengan Arya. Setelah menghubungi Azahra, Arya pun langsung keluar dari ruangannya dan berjalan menuju ruangan bawah tanah di mana Cecilia ditahan saat ini. Black, panggil Arya saat Arya sudah berada di ruangan bawah tanah. Black yang tengah memeriksa barang-barang milik Cecilia pun langsung menengok ke arah sumber suara dan saat Black melihat Arya, Black pun langsung memberi hormat pada Arya. Di mana dia? Tanya Arya. Dia ada di sana tuan. Jawab Black sambil menunjuk ke arah salah satu sel. Arya pun berjalan mendekat pada sel itu. Arya melihat Cecilia dengan badan Cecilia yang penuh dengan luka dan Cecilia pun kini tengah merintih karena kesakitan. Cecilia, ucap Arya. Cecilia yang mendengar suara Arya memanggilnya pun langsung mendongakkan kepalanya ke atas. Cecilia pun tersenyum saat melihat wajah Arya. Arya, ucap Cecilia yang kini berusaha untuk bangkit dan mendekat pada Arya. Arya tolong aku. Ini sakit sekali. Ucap Cecilia yang mengeluh dan mengadu pada Arya. Sungguh, apa itu sangat menyakitkan bagimu? Ucap Arya yang membelai rambut Cecilia. Sungguh Arya ini sangat menyakitkan sekali. Dan ini semua gara-gara orang itu. Ucap Cecilia dengan menangis terseduh-seduh dan menunjuk Black. Black melihat ke arah Cecilia yang tengah mengadu pada Arya. Setelah itu Black memeriksa kembali barang-barang yang Cecilia bawa tanpa memperdulikan Cecilia. Kalau begitu coba kamu pikirkan. Ucap Arya. Apa? Tanya Cecilia yang tidak mengerti dengan maksud Arya. Coba kamu berpikir bagaimana sakitnya istriku saat kau mencoba membunuhnya. Ucap Arya yang kemudian menjambak rambut Cecilia. Arya sakit. Ucap Cecilia saat Arya menjambak rambutnya dengan sangat kencang. Kamu pikir aku tidak tahu kalau kamu yang sudah mencoba untuk membunuh Tasya dan kamu pun yang sudah membuang Tasya ke laut. Ucap Arya. Sakit Arya sakit. Ucap Cecilia. Kamu salah Arya. Kamu salah bukan aku yang melakukannya. Sambung Cecilia. Lalu siapa? Siapa yang melakukannya? Tanya Arya yang terus menjambak rambut Cecilia. Itu dia adalah Jessica. Kamu mau bilang begitu kan? Dengar Cecilia, aku tidak bodoh dan aku juga bukan tidak tahu apa-apa selama ini. Aku selalu diam saja atas apa yang telah kau lakukan pada Tasya itu karena kamu adalah orang yang dicintai oleh Vian, karena itu aku selalu bersabar. Ucap Arya. Tapi sekarang kamu sudah keterlaluan. Kamu sudah mencoba membunuh Tasya dan kamu pun terus-menerus mengganggunya. Karena itu aku tidak bisa lagi bersabar dan sekarang Vian pun sudah tidak mencintai kamu lagi. Jadi aku bisa memberikan pelajaran padamu. Sambung Arya. Ter. Handphone Cecilia berdering dan sebuah panggilan masuk ke handphone Cecilia yang tidak lain dari Aira. Tuan, ucap Black yang memberikan handphone milik Cecilia pada Arya. Arya pun mengangkat telepon itu. Halo Cecil, kamu ada di mana sekarang? Ucap Aira. Cecilia, ucap Aira yang memanggil-manggil Cecilia namun tidak ada jawaban dari Cecilia. Halo, apa kabar Tante Aira? Ucap Arya. Siapa kamu? Tanya Aira saat mendengar suara orang lain. Aku Arya Tante. Kenapa apa Tante tidak mengenal suaraku? Ucap Arya. Di mana Cecilia dan apa yang kamu lakukan padanya? Tanya Aira. Arya pun menarik rambut Cecilia sehingga Cecilia merintih kesakitan hingga terdengar oleh Aira dari seberang telepon. Apa yang kamu lakukan pada Cecilia? Bentak Aira dari seberang telepon. Arya pun langsung mematikan sambungan telepon Aira dan Arya melemparkan handphone milik Cecilia.
Lepas. Ucap Cecilia yang menepis tangan Arya hingga tangan Arya melepas rambut Cecilia. Kenapa kamu berubah Arya? Kamu bukan Arya yang aku kenal selama ini. Ucap Cecilia yang terus menangis terseduh-seduh. Aku tidak berubah. Dan bukannya aku bukanlah Arya yang dulu kamu kenal. Tapi karena dari dulu kamu tidak pernah mengenalku dengan baik Cecilia. Ucap Arya, kamu tidak pernah tahu aku seperti apa. Ada seperti apa isi hatiku. Karena aku tidak pernah melihatmu di dalam hidupku jadi aku tidak perlu menunjukkan seperti apa aku padamu. Kalaupun aku menganggapmu dalam hidupku itu semua karena Vian. Sambung Arya. Arya pun langsung pergi meninggalkan Cecilia dan keluar dari ruangan bawah tanah bersama dengan Black.